Polandia, Georgia, Ukraina lolos ke Euro. Bellingham selamatkan Inggris kalah dari Belgia. Jerman menang comeback dari Belanda. Indonesia putus catatan buruk dari Vietnam. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Irak versus Filipina dalam matchday keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ayman Hussein membuka skor via penalti pada menit ke-14. Pada menit ke-30, Irak kembali menambah gol. Amin Al-Amari menyambar bola liar di kotak penalti. Irak menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai Hussein mencetak gol kedua pada menit ke-37. Pada babak kedua, Irak kembali berhasil menambah keunggulan pada menit ke-62 via Zidane Iqbal. Irak menutup pesta gol mereka menjadi 5-0 usai Zaid Tahsen menjebol gawang lawan di menit ke-77. Atas hasil ini Irak kukuh di puncak grup F dengan 12 poin sehingga Mesopotamia melangkah ke putaran ketiga. Laga Vietnam versus Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 digelar di Stadion Maidin. Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-9. Chai Aizes menanduk bola tendangan sudut. Indonesia mengadakan skor di menit ke-23. Ragnar Oratmangun melepaskan tembakan dengan kaki kiri. Indonesia menambah keunggulan di injury time tepatnya di menit ke-98 melalui Ramadan Sananta. Indonesia saat ini menempati peringkat 2 klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona AFC. Lebanon versus Australia dalam matchday keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Australia bisa unggul cepat di menit kedua via Kusini Yengi. Gol kedua Australia baru bisa terjadi pada menit ke-47 usai Basel Jeradi melakukan gol ke gawang timnya sendiri. Kemudian pada menit ke-48, Goodwin melepaskan tendangan ketiga yang luar biasa dari tepi kotak penalti. Rentetan pesta gol Australia belum berakhir. Pada menit ke-68, pemain debutan John Iredale yang membuat golnya. Skor Australia kembali bertambah di menit ke-81. Goodwin mencetak gol keduanya pada laga ini. Atas hasil ini Australia kukuh di puncak grup I dengan 12 poin. The Socceroos melangkah ke putaran ketiga. Thailand versus Korea Selatan di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Korea Selatan sukses membuka keran golnya pada menit ke-19 lewat gol yang dicetak Lee Jae-sung. Korea Selatan pun sukses menambah keunggulannya pada menit ke-54 lewat gol yang dicetak Son Heung-min. Korea Selatan menambah keunggulannya pada menit ke-82 lewat gol Park Jin-soo. Taekook Warriors mengunci skor telak 3-0. Atas hasil ini Korsel pun kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin, sedangkan Thailand di posisi ketiga. Malaysia versus Oman di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia tersaji di Stadion Nasional Bukit Jalil. Oman membuka keran golnya di penghujung babak pertama lewat titik putih yang dieksekusi Omar Al-Maliki. Oman sukses mencuri gol di menit-menit akhir lewat gol Al-Ghafri di menit ke-94. Hasilnya mereka berhasil meraih kemenangan di kandang Malaysia dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Malaysia kini melorot ke urutan ketiga klasemen grup D dengan mengoleksi 6 poin. Georgia versus Yunani di playoff Piala Eropa 2024 berlangsung di Stadion Dinamo Arena. Bertindak sebagai tim tamu, Yunani justru mendominasi penguasaan bola selama 90 menit. Georgia di sisi lain hanya berani melancarkan serangan-serangan balik. Namun skor 0-0 bertahan pada waktu normal. Pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak ini dua eksekutor penalti Yunani gagal. Sementara itu hanya Mikau Tadze yang gagal menjalankan tugasnya. Georgia pun lolos ke Piala Eropa untuk pertama kalinya. Ukraina menjamu Islandia di final playoff kualifikasi Euro bermain di Tazinski Arena Wrocław. Islandia mampu membuat kejutan dengan unggul duluan via Albert Gudmundsson. Masuk di babak kedua, Viktor Sigankov membuat skor menjadi sama kuat usai golnya tercipta di menit ke-54. Mikhailo Mudryk lantas mencetak gol kemenangan Ukraina usai dirinya mencetak gol di menit ke-84. Dengan hasil ini, Ukraina berhasil mengunci satu tempat di Euro 2024. Slovenia versus Portugal dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Stožice. Meski mendominasi jalannya laga, Portugal malah kebobolan di menit ke-72 melalui Adam Gnezda. Slovenia malah menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-81. Timi Islanik melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Tak ada gol yang diciptakan Portugal sampai laga tuntas. Ronaldo CS pun harus tumbang 0-2.
Inggris versus Belgia pada pertandingan uji coba yang dihelat di Wembley Stadium. Youri Tielemans berhasil membuka keunggulan untuk Belgia pada menit ke-11. Ivan Toney membuat skor 1-1 pada menit ke-17 ketika sepakan penaltinya tak kuasa dihalau kiper Belgia. Belgia menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 berkat gol kedua yang dicetak oleh Youri Tielemans. Inggris hampir frustasi dibuat sebelum Bellingham datang sebagai penyelamat. Ia menyelamatkan skor 2-2 di menit ke-94. Ini artinya Inggris tanpa kemenangan di dua laga uji coba setelah beberapa hari lalu takluk 0-1 dari Brazil. Laga Jerman versus Belanda berlangsung di Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt. The Orange mengejutkan publik tuan rumah usai Joy Vermaelen mencetak gol kilat di menit keempat. Keunggulan Belanda hanya berlangsung sebentar saja. Mittelstadt membawa Jerman menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Jerman akhirnya mencetak gol kedua pada menit ke-85. Niklas Füllkrug mengukir namanya di papan skor. Skor 2-1 untuk keunggulan Jerman pun tetap bertahan hingga laga usai. Prancis versus Chile pada pertandingan uji coba yang digelar di Orange Velodrome. Chile mengejutkan tuan rumah ketika unggul duluan pada menit ke-6 via Matheus Nunes. Prancis mampu bangkit, diawali gol Youssouf Fofana pada menit ke-18 lewat sepakan dari luar kotak penalti. Kolo Muani membuat skor menjadi 2-1 di menit ke-25 saat menyundul bola crossing ke sisi kanan gawang Bravo. Di babak kedua, Prancis memperbesar keunggulan, hasilnya Ciro membuat skor 3-1 pada menit ke-72. Chile membuat pendukung Prancis deg-degan saat memangkas skor menjadi 2-3 pada menit ke-82 via Dario Osorio. Tak ada gol lagi tercipta hingga laga tuntas dan Prancis tetap keluar sebagai pemenang. Spanyol menjamu Brazil di Santiago Bernabeu. Wasit menghadirkan penalti kepada Spanyol yang dieksekusi Rodri. Spanyol memimpin 1-0 di menit ke-12. Spanyol hanya butuh sekitar 20 menit untuk menambah keunggulan menjadi 2-0. Dani Olmo yang menciptakan gol. Brazil akhirnya menciptakan gol balasan di menit ke-40. Rodrigo memanfaatkan blunder Unai Simon. Endrick masuk di babak kedua. Ia memberikan dampak kilat dengan menyamakan skor 2-2 di menit ke-50. Wasit menghadiahi Spanyol penalti di menit-menit akhir waktu normal. Rodri kembali sukses menyerangkan bola. Brazil juga dihadiahi penalti. Lucas Paqueta menjadi algojo dengan dingin menceploskan bola ke sudut gawang. Gol itu sekaligus untuk memastikan laga berakhir dengan skor 3-3. Wales versus Polandia tampil di Cardiff City Stadium. Tim tamu Polandia justru mampu tampil lebih mendominasi permainan. Namun ketatnya permainan membuat kedua tim gagal mencetak gol hingga perpanjangan waktu, sehingga laga harus ditentukan melalui adu penalti. Memasuki babak adu penalti, Wales harus menjadi pesakitan setelah penendang terakhir mereka. Daniel James gagal mencetak gol. Polandia pun berhak lolos dengan kemenangan 5-4. Pantai Gading versus Uruguay dalam laga uji coba internasional. Pantai Gading mampu unggul cepat berkat gol bunuh diri Matias Oliveira pada menit ke-10. Uruguay baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua usai Federico Vinas berhasil bikin gol di menit ke-77. Namun Pantai Gading berbalik memimpin di menit ke-85 usai Guile Dewe mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-1 untuk kemenangan Pantai Gading bertahan hingga laga usai. Kemenangan 3-0 timnas Indonesia atas Vietnam ini tidak hanya sekedar 3 poin bagi skuad Garuda, namun anak asuh Sintayong itu berhasil memutus catatan buruk yang berusia 20 tahun. Catatan buruk timnas Indonesia saat bertemu dengan Vietnam adalah skuad Garuda tidak pernah menang selama 20 tahun saat bertandang ke markas Vietnam. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia tercatat 6 kali mengunjungi Hanoi, namun tidak sekalipun Indonesia menang atas Vietnam. Dari 6 pertemuan itu, Indonesia kalah 3 kali dan imbang 3 kali kala bermain di kandang The Golden Star. Terakhir kali timnas Indonesia menang atas Vietnam di Maidin Stadium terjadi pada tahun 2004 silam. Pertandingan itu merupakan pertandingan grup A Piala AFF 2004. Saat itu skuad Garuda mampu menang dengan skor 3-0 berkat gol Muhammad Mauli Lesi, Buas Salosa, dan Ilham Jayakusuma. Seakan dejavu, 20 tahun kemudian Indonesia juga mampu menang dengan skor 3-0 di kandang Vietnam ini. Kali ini, gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Jai Aidses, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Kemenangan timnas Indonesia di markas Vietnam ini membuat tim besutan Sintayong meroket di ranking FIFA. Berdasarkan laporan dari VOTI Rankings, kemenangan ini membuat Garuda mendapat tambahan 14,66 poin. Tambahan itu membuat perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1102,70 angka dan berpotensi melonjak posisinya dari peringkat 139 ke 135 dunia.
Posisi tersebut membuat timnas Indonesia menempel ketat Malaysia di posisi ke-136 dengan koleksi 1103,90 poin. Timnas Irak sudah dipastikan lolos ke babak ketiga. Mereka hanya perlu tambahan 1 poin untuk memastikan diri lolos sebagai juara grup. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan raihan 7 poin, sementara Vietnam di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin dan Filipina di posisi buncit dengan raihan 1 poin. Jika Indonesia ingin mengunci peringkat 2, maka skuad Garuda harus mengamankan minimal 3 poin di 2 laga berikutnya kontra Irak dan Filipina. Timnas Indonesia jadi lawan yang sering jadi batu sandungan untuk Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis tersebut tercatat sudah bertemu timnas Indonesia 5 kali dalam karirnya. Troussier selalu kalah saat bertemu lawan timnas Indonesia dalam 5 laga yang dilakoninya. Kekalahan atas timnas Indonesia pernah membuatnya didebak dari tim yang diasuhnya. Qatar pernah memecat Philippe Troussier usai kalah atas timnas Indonesia pada Piala Asia 2004. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF nampaknya sudah kehabisan kesabaran terhadap sosok Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis itu resmi dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Vietnam. Melalui laman resmi mereka, VFF mengumumkan bahwa mereka dan Troussier sudah sepakat untuk berpisah pertanggal 26 Maret tahun 2024. Troussier merasa bertanggung jawab penuh atas hasil buruk yang diterima The Golden Star. Akhirnya ia sepakat untuk memutus kontraknya bersama timnas Vietnam. Georgia membuat kejutan besar untuk kali pertama berlaga di Piala Eropa. Georgia lolos ke Euro 2024 dengan menyingkirkan Yunani setelah menang adu penalti 4-2 pada playoff 4C. Keberhasilan Georgia lolos ke putaran final di Jerman sesungguhnya di luar prediksi. Sebagai debutan di Euro 2024, Georgia bergabung di grup F. Mereka bersaing dengan tim-tim kuat, Portugal, Turki, dan Republik Ceko. Georgia mengawali laga di grup itu dengan menghadapi Turki 18 Juni 2024. Besaran gaji buat wasit Ligue 1 divisi teratas di Liga Prancis kini diungkap media setempat jumlahnya ternyata cukup wah. Hal itu merujuk pada laporan dari media Prancis LQP yang baru-baru ini mengungkap pendapatan para wasit di negaranya. Disebutkan dalam laporan itu bahwa para wasit di Ligue 1 biasanya mendapatkan gaji tetap sebesar 7.239 euro atau sekitar 124 juta rupiah untuk 1 bulannya. Jumlah itu belum dipotong pajak. Kebersamaan AC Milan dan Olivier Giroud nampaknya akan berakhir di musim panas nanti. Sang striker dilaporkan sudah membulatkan tekad untuk cabut dari San Siro musim panas nanti. Sang striker dilaporkan ingin bermain di Amerika Serikat, jadi ia meminta agar sang agen untuk mencarikan klub di MLS. Dari sejumlah tawaran yang masuk, Giroud dikabarkan saat ini condong untuk bergabung dengan LAFC. Meski sejauh ini belum ada kesepakatan antara sang striker dan klub MLS itu. ESPN menyebut bahwa Gabigol sudah mendapatkan hukuman skors selama 2 tahun menyusul sebuah investigasi kasus kecurangan doping. Hukuman itu sendiri berawal setelah Gabigol dianggap bertindak dengan janggal ketika tes doping secara mendadak dilakukan pada 8 April tahun 2023. Para petugas anti doping diabaikan sepenuhnya oleh Gabigol yang akhirnya baru tes doping berjam-jam setelah para rekannya, sekalipun hasil tesnya menunjukkan hasil negatif. Bek Inter Milan Francesco Acerbi bisa bernapas lega. Acerbi dibebaskan dari tuduhan pelecehan berbau rasial kepada pemain Napoli Juan Jesus. Ini didasarkan atas kurang kuatnya bukti yang mendukung klaim Jesus bahwa dia sudah dihina Acerbi, baik dari audio, visual, maupun keterangan saksi. Ini artinya Acerbi sudah bisa kembali bermain untuk Inter selepas jeda internasional ini. Manajemen klub biru hitam itu juga bisa mempertimbangkan ulang soal pemutusan kontrak Acerbi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.